Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak Lauren pada pembelajaran daring hari ini, Rabu 3 Agustus tahun 2021. Oke anak-anak, hari ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar yang kita pelajari ada 2, tentang nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua tentang patung. Apa yang akan kita pelajari tentang nilai Pancasila dan apa yang kita pelajari tentang patung hari ini? Mari kita simak. Nilai-nilai Pancasila. Tentu kan anak sudah tidak asing lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah membahasnya dari subtema 1, subtema 2 tentang nilai-nilai Pancasila. Kita hanya akan mengulang saja. Sila pertama yang disimbolkan dengan bintang. Sila pertama, Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam sila pertama menjunjung tinggi ketakwaan kepada Tuhan dan toleransi dalam beragama. Itu nilai yang pertama. Nilai sila yang kedua yang disimbolkan dengan rantai. Sila kedua Pancasila menunjukkan adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia. Nilai-nilai dalam sila kedua menjunjung tinggi solidaritas antar manusia, hak asasi manusia, dan perdamaian. Jadi intinya tentang sesama antar manusia, hak asasi manusia, dan perdamaian antar manusia. Sila ketiga Pancasila disimbolkan dengan pohon beringin. Sila ketiga Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dalam sila ketiga menjunjung tinggi rasa cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan. Jadi nilai ketiga ini menghargai adanya keragaman yang ada di Indonesia. Di situ dari keragaman itu kita diajari untuk saling bersatu sebagai warga negara. Lalu nilai keempat, Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng. Nilai sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai dalam sila keempat menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi dari nilai keempat sila Pancasila ini kita diajari untuk saling menghargai pendapat oleh orang lain. Dengan adanya demokrasi kita menjunjung tinggi orang lain. Dalam arti kita memberi kesempatan kepada masyarakat. Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat. Sila kelima disimbolkan padi dan kapas. Sila kelima Pancasila menunjukkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil serta makmur secara lahir dan batin. Nilai-nilai dalam sila kelima menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban. Suasana gotong royong, hidup hemat, dan bekerja keras. Nah, di sila kelima ini kita diajari untuk saling adil satu dengan yang lain. Makmur sebagai warga negara. Saling bergotong royong, kerja keras, itu contoh dari nilai sila kelima Pancasila. Itu untuk 5 sila Pancasila. Tentu ada contoh-contoh lain, contoh konkret yang bisa kalian temukan di lingkungan masyarakat. Berikut contoh penerapan sila Pancasila tentang melestarikan hewan. 1. Memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. Itu contoh penerapan yang bisa kita praktekkan, bahwa kita menunjukkan bahwa kita melestarikan hewan. Lalu yang kedua, memperlakukan hewan di sekitar dengan baik. Tidak boleh menyiksa, tidak boleh membunuh. Kecuali misalkan ayam, itu kan untuk dikonsumsi.
3. Menanam pohon agar menjadi tempat burung bersarang. Jadi kita menanam pohon supaya apa? Hewan-hewan mempunyai tempat tinggal. Jadi habitatnya akan baik. 4. Memberi makan hewan liar agar tidak mencuri makanan. Jadi ketika kita tidak memiliki kucing, kita melihat kucing di sekitar rumah kita, misalkan ada nasi sisa atau tulang, boleh kita berikan ke kucing. Supaya apa? Tidak memaksa masuk di rumah kita untuk mencuri makanan. 5. Menjaga sungai tetap bersih agar ikan-ikan dapat hidup dengan baik. Air merupakan salah satu tempat hidup, terutama di lingkungan kita. Banyak orang membuang sampah sehingga membuat air kotor. Makanya kita harus menjaganya dengan baik. Nah, ternyata penerapan sila Pancasila tidak hanya berlaku untuk hewan saja, atau tumbuhan saja, atau sesama di sekolah. Tetapi saat bermain pun ada contoh penerapan sila Pancasila yang secara tidak sadar kita melaksanakan itu. Perilakunya ada mengingatkan teman untuk beribadah saat waktunya beribadah. Contoh sila pertama. Lalu bersyukur atas udara yang sejuk di taman bermain. Sila pertama juga. Lalu tetap berbicara yang sopan dengan teman. Sila kedua. Lalu berbagi mainan dengan teman. Ternyata masuk ke sila kedua. Mengajak teman ikut bermain bersama. Sila ketiga. Lalu memainkan permainan tradisional Indonesia. Sila ketiga. Bermusyawarah untuk menentukan permainan. Sila keempat. Lalu melakukan permainan yang telah ditentukan bersama. Sila keempat. Tidak berbuat curang saat bermain. Sila kelima. Memberi selamat kepada teman yang memenangkan permainan. Sila kelima. Nah, itulah contoh-contoh tindakan atau perilaku yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari saat bermain yang ternyata masuk dalam penerapan sila Pancasila. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita telah melaksanakannya. Ternyata tindakan itu sudah termasuk dalam penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila di masyarakat. Tadi saat bermain, nah ini di masyarakat secara umum. Kita lihat saja di sini, kita mencocokkan saja. Membantu teman saat jatuh dari sepeda. Lalu ada menghargai karya orang lain. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Lalu menghormati teman saat beribadah. Bangga saat mengenakan pakaian batik. Membantu teman saat jatuh dari sepeda. Juga contoh penerapan sila Pancasila. Berikutlah 5 contoh dari masing-masing sila Pancasila tersebut. Apa sih perlu dilaksanakan perilaku tersebut dalam masyarakat? Ternyata ada manfaat yang kita dapatkan dari penerapan di masyarakat itu. Apa saja manfaatnya? Contoh, yang pertama perilakunya menjaga ketenangan saat melewati tempat ibadah. Manfaatnya apa? Menjaga kerukunan di masyarakat. Lalu yang kedua, menolong tetangga yang terkena musibah. Manfaatnya menjaga kerukunan di masyarakat. Memainkan permainan tradisional Indonesia. Manfaatnya melestarikan permainan tradisional. Keempat, bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Manfaatnya menjaga kerukunan di masyarakat. Menaati aturan di jalan, menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Ternyata ada banyak manfaat yang kita dapatkan dari kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan ragu untuk menerapkan nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena memiliki banyak manfaat yang luar biasa untuk kita dan sesama kita. Nah, anak-anak kita diajak untuk menyimak pembuatan lempung dari tepung. Nah, di sini juga nanti akan disajikan cara membuat satu patung dari hasilnya tersebut. Mari kita simak bersama. Yang dua ini adalah sumber yang digunakan dari video di atas ya. Mari kita lihat.
Pertama, kita harus sediakan bahan, ada tepung, garam, minyak goreng, dan pewarna. Warna sesuai pewarna makanan sesuai yang kita inginkan, mau warna apa. Oke, ya. Langkah pertama, kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu. 10 sendok. Setelah tepung, kita masukkan 4 sendok makan garam. Kita campur dengan tepungnya. Kita campur dengan tepung 4 sendok makan. Oke, sudah. Kita aduk sampai merata antara tepung tadi dengan garamnya tadi, supaya tercampur dengan rata. Sudah selesai, kita siapkan mangkok kedua untuk membuat adonannya menjadi lebih mudah dibentuk. Kita tuangkan 1 sendok dulu, nanti ketika kurang baru kita tambahin lagi. Air kita masukkan 4 sendok makan air, jangan terlalu banyak dulu, sedikit dulu, supaya nanti tidak terlalu cair. Oke, kita masukkan pewarna. Pewarna ini sesuai selera, mau warna apa, merah, mau kuning, mau hitam, mau hijau, terserah, tergantung kalian sukanya warna apa. Aduk hingga merata cairan pewarna tadi, lalu masukkan sedikit-sedikit, 4 sendok makan dulu, jangan langsung semuanya. 4 sendok tepung terigu tadi, setelah dimasukkan, diaduk pelan-pelan hingga tercampur dengan baik. Hingga semuanya tercampur dengan baik. Oke, sudah mulai mudah dibentuk. Ketika warnanya kurang, bisa ditambah lagi dengan warnanya, supaya warnanya terlihat lebih cerah. Nah, kita campur lagi sampai menjadi atau menghasilkan warna yang kita inginkan. Kita campur terus sampai benar-benar menjadi sesuai yang kita inginkan. Ya, tepung tadi udah mulai mudah dibentuk. Lagi masih kurang, silahkan ditambah pewarna sampai dia menjadi warna yang kita inginkan. Kita adon terus sampai benar-benar menjadi warna yang kita inginkan. Oke, sudah mulai mudah diatur, sudah dibentuk. Nah, inilah hasilnya dari pencampuran tadi. Nah, jadi kalian bisa membuat beberapa contoh. Nah, sekarang ada satu contoh pembuatan patung dari tepung yang diubah menjadi lempung tadi. Di sini akan dibuat kura-kura. Kita buat badannya dulu. Kita buat badannya atau orangnya itu ya. Badannya itu yang keras itu. Kita lalu persiapkan dari kepala, kaki. Kita juga siapkan. Kita buat perlahan satu persatu. Disesuaikan dengan bentuknya. Silakan kalian bisa memilih nanti mau buat apa, hewan apa, terserah. Ini hanya salah satu contoh saja. Pemanfaatan tadi digunakan untuk pembuatan patung. Di sini akan dibuat patung kura-kura dari tepung yang diubah tadi. Jadi
ketika pembuatan patung seperti ini, anak-anak juga bisa menggunakan plastisin. Dan biasanya kalian beli di tempat-tempat fotokopi juga bisa kalian buat menggunakan plastisin itu. Tidak harus menggunakan tepung yang diolah lagi. Nah, sudah jadi semuanya. Sekarang mulai penyusunan. Kita susun mana bagian kepala. Oke, kita bentuk pertama bagian kepala. Nanti disesuaikan kepala kura-kura itu seperti apa. Lalu kakinya. Setelah kakinya selesai, pemasangan ekor. Nah, dibuat sekreatif kalian, warnanya apa, boleh disesuaikan dengan hewan atau tumbuhannya, diberi mata supaya nampak seperti aslinya. Nah, diberi mata. Oke, sudah mulai terlihat sangat indah. Tentu tidak sulit untuk membuat patungnya. Nah, sudah jadi, tinggal kita beri garis-garis supaya benar-benar menyerupai cangkangnya dari luar. Nah, supaya lebih menyerupai. Kita buat yang rapi ya. Oke. Nah, patung yang dibuat sudah selesai. Kalian bisa mencobanya di rumah, bisa dari tepung yang dibuat tadi, caranya juga sudah ada, atau kalian bisa membeli langsung plastisin yang ada di tempat fotokopi, dijual juga. Kalian bisa membuat patungnya. Itu salah satu contoh. Jadi kalian bisa membuat lagi yang lain, misalkan untuk dalam bentuk tumbuhan, rumah juga bisa. Jadi buat apa saja. Teknik mewarnai patung. Teknik mewarnai patung. Ada teknik pewarna akuarel. Teknik warna akuarel adalah teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tipis. Bahan pengencer seperti minyak atau air ditambahkan dalam jumlah banyak dalam cat. Dengan demikian, warna yang dihasilkan akan cenderung tipis dan transparan. Itu yang dinamakan teknik pewarnaan akuarel. Lalu yang kedua, teknik pewarnaan plakat. Teknik pewarnaan plakat adalah teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tebal. Bahan pengencer ditambahkan dalam jumlah sedikit sehingga cat masih kental. Dengan demikian, warna yang dihasilkan cenderung pekat. Bedakan warnanya ya. Lebih pekat, sedangkan yang akuarel lebih transparan. Itu teknik mewarnainya. Lalu bahan pewarna patung sendiri ada cat poster. Apa itu cat poster? Cat poster atau biasa disebut cat plakat merupakan cat yang bersifat menutupi secara merata. Cat poster mengandung bahan dasar minyak sehingga menghasilkan warna yang mengkilap. Biasanya cat poster memiliki warna dasar merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Nah, itu cat poster. Lalu yang kedua, cat akrilik. Cat akrilik merupakan cat yang bersifat cepat mengeras saat kering. Cat akrilik mengandung bahan dasar plastik sehingga dapat kering dengan cepat. Cat akrilik harus digunakan dengan cepat sebelum mengering. Setelah cat kering, warna yang dihasilkan cat akrilik sulit dihapus. Itu bahannya ada cat poster dan cat akrilik ya. Nah, ini contoh catnya. Bisa ditemukan di toko juga. Alat dan bahan mewarnai patung. Nah, di sini kita akan coba mempelajari prosesnya.
Alat dan bahannya ada kuas, air, cat poster, palet atau wadah cat, koran bekas, patung dari plastik yang telah kering. Jadi ketika mewarnai kita harus sudah menyediakan patung yang sudah jadi. Kita tinggal bentuk warnanya. Langkah-langkah mewarnai patung. Yang pertama, patung yang sudah jadi kita siapkan, yang sudah benar-benar kering ya, sudah kering kita siapkan. Lalu yang kedua, kita lapisi tempat mewarnai dengan koran bekas agar tidak kotor dan mudah dibersihkan. Nah, ini kita tuangkan cat poster pada wadah atau palet. Kita tuangkan pada paletnya, catnya tadi bisa pilih mau cat poster atau cat akrilik tadi. Lalu tambahkan air, lalu aduk hingga cat tercampur rata, hingga pastikan cat tidak terlalu encer atau terlalu pekat, supaya mudah ketika dipakai kuas ya. Kelima, kita warnai patung yang sudah dibuat sesuai keinginan. Kita warnai patungnya sesuai keinginan. Nah, selesai, jadi tidak terlalu sulit untuk langkah-langkahnya. Semua tinggal tergantung kreasi kita, mewarnai seperti apa pada patung yang sudah dibuat. Manfaat adanya pameran di sekolah. Nah, patung itu bisa kita pamerkan di sekolah kita. Misalkan kita dalam acara pameran, kita bisa pamerkan. Apa sih manfaatnya ya? Penyampaian ide, saran kritik yang objektif. Jadi penyampaian ide. Manfaat yang kedua, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Ketiga, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. 4, terdapat persaingan antar siswa untuk menghasilkan karya lebih baik lagi. Jadi dari persaingan, anak akan semakin kreatif membuat yang terbaik. 5, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar. Menyiapkan pameran patung. Apa yang disiapkan ketika pameran? Yang pertama, menyiapkan dan memilih karya seni. Jadi hal pertama yang harus kita siapkan adalah karya seni berupa patung. Kita dapat berdiskusi bersama teman saat memilih dan menentukan karya yang akan dipajang dalam pameran. Kita dapat memilih karya seni patung yang sesuai dengan tema pameran. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Jadi perlengkapannya disiapkan semua supaya belajar dengan lancar. Ketiga, menata meja dan ruang pameran. Persiapan pameran berikutnya adalah menata sebagai tempat untuk meletakkan pameran yang kita gunakan. Menata meja dan pameran sangat penting supaya apa? Tempat pameran tersusun dengan rapi, menarik untuk disaksikan. Lalu 4, menyusun patung. Tidak kalah pentingnya, menyusun patung juga perlu ditampilkan. Karena apa? Penyusunan patung harus menarik, rapi, sehingga orang yang melihat akan tertarik. Itu untuk pameran patung. Nah, mungkin terima kasih anak-anak. Itu untuk pelajaran hari ini. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Lakukan yang terbaik untuk kesuksesan kalian. Tuhan memberkati.